Hai, selamat datang di channel gua. Trap. Kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita film dari Filipina yang berjudul sebuah film hot yang berkisah tentang seorang wanita yang mencari tahu tentang keberadaan saudaranya yang menghilang. Dia pun memutuskan untuk bekerja di rumah bos tempat dulu saudaranya bekerja. Mampukah dia menemukan saudaranya yang telah hilang? Tanpa berlama lagi, kita langsung mulai alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita pencinta ular bernama Carmina. Dia sudah bersiap dengan barang-barangnya untuk pergi ke suatu tempat, dengan terlebih dahulu menitipkan ular peliharaannya ke tetangga sekaligus saudaranya yang bernama Mang Atan. Tutuloy ka na ba, Carmina? Hingga beca motor yang ditungganginya tiba di sebuah rumah yang besar. Kedatangannya pun disambut oleh seorang pelayan senior yang bernama Sabel. Ikaw yung pinadala ni Aling Charing? Carmina pun disuruh menunggu di ruangan tamu untuk bisa berjumpa dengan tuan dan nyonya yang akan mempekerjakannya. Di lain tempat, sang pemilik rumah sedang melakukan olahraga pagi, di mana tuan dan nyonya sangat kompak dalam melakukan pemanasan. Setiap gerakan mereka lakukan penuh dengan semangat, hingga keringat pun bercucuran. Rasa lelah tak nampak di wajah mereka, meski telah 1 jam melakukan olahraga pagi. Hingga mereka mencapai puncaknya, barulah mereka berhenti melakukan olahraga pagi. Sang nyonya yang bernama Grace akhirnya pun keluar. Sabel langsung memperkenalkan Carmina sebagai asisten rumah tangga yang baru. Si Carmina po. Sang tuan yang bernama Alex ikut keluar dari kamarnya. Dan saat melihat Carmina, Alex pun tergoda. Matanya tak bisa berpaling dari kecantikan Carmina. Setelah memperkenalkan Carmina dengan sang pemilik rumah, Sabel pun langsung memberitahu Carmina tentang apa saja yang nantinya akan ia kerjakan dan segala peraturan yang ada di rumah tersebut. Tutok kay ma'am. Kayo na sa iba. Ma'am, takot sa ahas yun. Kaya hindi yun. Tiba di bangunan khusus pegawai, Carmina diperkenalkan dengan asisten rumah tangga yang lain, yang bernama Ana. Ana pun langsung menunjukkan tempat tidur yang akan ditempati oleh Carmina. Di atas tempat tidur itu terdapat gelang peninggalan dari asisten rumah tangga yang lama, yang bernama Monica. Carmina juga mendapatkan seragam pegawai bekas Monica. Monica din yan. Hingga keesokan paginya, Carmina sudah siap untuk bekerja. Dengan terlebih dahulu ia memotong seragamnya agar lebih nyaman. Saat Carmina sedang bekerja membersihkan rumah, ia tak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya. Alex terus memandangi Carmina tanpa berkedip, hingga ia menghampiri Carmina yang sedang mengepel lantai. Alex pun meminta Carmina untuk dibawakan minuman hangat dan diantarkan ke ruangan khusus tempat penyimpanan ular peliharaannya. Namun Sabel yang melihatnya langsung meminta Carmina untuk tetap melanjutkan kegiatannya. Biarkan dia saja yang mengantarkan minuman hangat ke tempat Tuan Alex. Dalan mo ako ng birsa din. Sige po. Melihat Sabel yang datang, Alex pun mempertanyakan di mana Carmina berada. Sabel pun menjawab bahwa Carmina sedang melaksanakan tugasnya. Tak ada daging ayam untuk dimakan, daging ikan pun jadi. Alex mencoba merayu Sabel, yang awalnya ditolak oleh Sabel. Namun lama-kelamaan Sabel pun termakan rayuan Alex. Hingga terjadilah adegan mantap-mantap yang sangat panas dan menggoda di dalam ruangan yang penuh dengan ular berbisa. Saat Carmina menuju tempat jemuran pakaian, ia tak sengaja bertemu dengan Sabel yang keadaannya masih berantakan setelah pertempurannya dengan Alex. Carmina pun tentu curiga apa yang dilakukan Sabel dan tuannya. Di tempat jemur pakaian, Carmina diperkenalkan oleh Ana dengan pacarnya yang bernama Berto. Carmina, si Berto nga pala. Harden. Berto adalah seorang pegawai pria di rumah tersebut
yang bertugas mengurus kebun dan segala pekerjaan berat lainnya. Berto yang sudah kangen dengan Anna mengajak Anna untuk berbicara di kamarnya. Dan terjadilah pembicaraan yang sangat intens di antara mereka berdua dengan menggunakan bahasa tubuh. Setiap gerakan dari bahasa tubuh dapat diartikan sebagai rasa cinta di antara mereka yang semakin dalam. Desis dan teriakan menjadi bumbu penyedap di hubungan mereka, hingga mereka merasakan panasnya asmara dan mencapai puncak bersama. Di tempat lain, Grace yang sedang berjemur memanggil Sabel dan Carmina, meminta kepada pelayannya untuk mengolesi tubuhnya dengan sunscreen. Terjadi perbincangan di antara para wanita itu. Grace pun menceritakan tentang apa saja yang ia suka dan tidak suka kepada Carmina. Dan satu larangan penting yang sangat ditekankan oleh Grace, bahwa dia tidak suka melihat orang lain selain Alex berenang di kolam renangnya. Kaya wag na wag kayong magkamaling maligo. Setelah melakukan tugasnya, Sabel pun minta izin pada Grace untuk cuti 2 hari. Karena dia ingin merayakan ulang tahun ibunya. Namun sebelum pergi, Sabel pun mengajak Anna dan Carmina untuk berbelanja di pasar. Sambil belanja, Sabel pun menceritakan bahwa Grace adalah orang kaya sejak ia kecil. Grace seorang anak tunggal yang sangat membenci ular. Ia tak suka melihat sesuatu yang bersisik atau meliuk-liuk seperti ular. Sedangkan Alex seorang pria miskin yatim piatu yang dipungut oleh Grace, yang awalnya ingin dijadikan anak, tapi sekarang dijadikan suami. Sir naman, Kung saan lang bagong kasal lang sila ma'am nun. Mereka pun mampir ke toko pakaian, membelikan beberapa pakaian untuk dijadikan hadiah bagi ulang tahun ibunya Sabel. Saat Carmina dan Sabel sedang menemani Grace memetik bunga, terjadi curi-curi pandang antara Alex dengan Carmina. Alex mencoba mendekati Carmina saat Carmina di dapur. Rayuannya pun langsung dikeluarkan untuk bisa memikat Carmina. Rayuan Alex pun disambut hangat oleh Carmina. Hingga aksi mereka harus terhentikan karena ada Sabel yang datang. Saat Sabel dan Carmina memasak di dapur, datanglah Grace untuk melihat apa yang sedang mereka masak. Awalnya Grace ingin mencicipi, namun melihat sendok kayu bermotif liuk-liuk seperti ular, perangainya pun langsung berubah. Ia pun langsung menyerang Sabel dengan ganasnya. Untunglah ada Carmina yang menghentikan Grace dan menunjukkan bahwa motif tersebut bukanlah ular. Seketika perangai Grace pun langsung kembali ke semula. hello Vines. Carmina pun menanyakan pada Sabel, kenapa Sabel masih betah bekerja di tempat ini, meski Grace telah melakukan beberapa kali kekerasan kepadanya. Sabel pun menceritakan bahwa dia terlilit hutang kepada Grace untuk membiayai penyakit ibunya. Dan untuk melunasi hutang itu, Sabel pun harus bekerja di rumah Grace. Baon sa utang. Isa ka pa mga magulang ko. Carmina mengantarkan minuman hangat untuk Alex yang berada di dekat kolam renang. Di kesempatan ini, Alex pun mengajak Carmina untuk berenang, karena dia tahu bahwa Grace telah tidur setelah meminum obatnya dan tidak akan terbangun hingga esok pagi. Bukas na ang gising nun. Wala nang magbaba. Mendengar itu, Carmina pun tak takut akan larangan Grace, dan dia pun setuju untuk berenang bersama dengan Alex. Seketika, air kolam renang pun berubah menjadi hangat, karena aksi mereka yang saling berlomba untuk mencapai garis finish kenikmatan. Namun kegiatan mantap-mantap itu hanyalah mimpi Alex yang belum tercapai. Di kamarnya, Carmina sedang memandang gelang peninggalan dari Monica. Dia pun bertanya pada Anna kemana Monica pergi. Anna pun tak tahu persis, karena dia masih baru saat Monica pergi. Namun dia diceritakan oleh Grace bahwa Monica kawin lari dengan kekasihnya. Terjadi curi-curi pandang antara Alex dengan Carmina. Namun hal itu diketahui oleh Sabel. Sabel mencoba memberi peringatan pada Carmina untuk tak menanggapi rayuan dari Alex, karena telah banyak yang menjadi korban. Namun Carmina tak mau mendengarkan peringatan dari Sabel.
Huwag ka nang sumunod. Hindi mo maisasalbang sarili mo sa... Saat membersihkan kamar mandi, Carmina tanpa sengaja membuat pakaiannya basah. Alex yang melihatnya berusaha untuk membantunya. Hingga sebuah kejadian yang sangat diimpikan oleh Alex pun terjadi, di mana ia bisa menikmati Carmina untuk pertama kalinya. Suasana panas dan membara terjadi di bawah kucuran air keran. Setelah kejadian pertama, kejadian selanjutnya pun terjadi di antara mereka berdua. Kali ini kegiatan mantap-mantap terjadi di dalam mobil saat mereka berdua sedang menunggu Grace yang sedang melakukan arisan bersama teman-temannya. Carmina pun disuguhkan sebuah es krim rasa jagung bakar milik Alex yang siap disantap. Mereka pun dapat menuntaskan kegiatan itu sebelum Grace kembali dari tempat arisannya. Dan setelahnya, Alex pun memberikan sejumlah uang kepada Carmina atas rasa kenikmatan yang telah ia berikan kepada Alex, dan meminta pada Carmina untuk merahasiakan hubungan mereka. Jangan sampai ketahuan orang lain, apalagi ketahuan Grace. Kaya dapat, marunong tayong magtago ng... Man po ako tanga, sir. Yun. Setelah pulang, Carmina mendengarkan curhatan dari Anna yang saudaranya tertangkap polisi karena memiliki barang haram. Dia pun harus mengumpulkan sejumlah uang untuk bisa menjamin saudaranya keluar dari penjara. Hingga keesokan paginya, Anna pun memberanikan diri meminjam uang kepada Alex. Alex yang mendengar cerita Anna langsung bersimpati. Dia pun berjanji akan meminjamkan uang kepada Anna. Tapi ada syaratnya. Heriberto, Kasi po, may problema ba? Anna menceritakan masalah yang menimpa keluarganya kepada Berto. Dan dia pun juga menceritakan bahwa ia telah meminjam uang kepada Alex. Berto yang tak suka jika Anna meminjam uang kepada Alex mengusulkan untuk menggunakan tabungan mereka agar bisa membebaskan saudara Anna. Namun Anna tidak mau menggunakan cara itu, karena tabungan itu akan ia gunakan membangun rumah dan pernikahan dengan Berto. Gamitin mo natin yung para sa bahay. para sa pagpapaksal natin. Hingga Alex pun datang ke kamar Berto, membawa sejumlah uang yang diinginkan oleh Anna. Setelah memberikan uang tersebut, Alex pun meminta pada Anna untuk melaksanakan tugasnya. Alex ingin bermain dengan Anna di hadapan Berto. Berto yang melihatnya merasa cemburu, namun ia tak berdaya melawan kekuatan uang dari Alex. Merasa permainannya kurang seru, Alex pun mengajak Berto untuk bermain bersama mereka. Dan terjadilah permainan yang sangat panas dan menegangkan di antara mereka bertiga. Dan setelahnya, Alex pun masih memberikan sejumlah uang sebagai bonus kepada Anna atas permainan yang sangat mantap ini. Bonus tuh. Salamat po, sir. Sabel sedang bersedih karena ia tak diizinkan pulang oleh Grace untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Padahal sebelumnya ia telah diizinkan oleh Grace untuk pulang. Carmina yang mendengarnya merasa iba kepada Sabel. Hingga di kesempatan ini Sabel pun menceritakan tentang Monica. Monica seorang wanita yang baik. Ia pun bekerja secara tekun. Namun satu kesalahannya, di mana Monica jatuh cinta kepada Alex. Dan hubungan terlarang mereka membuat Monica hamil. Hal itu tentu diketahui oleh Grace. Nahuli sila ni Ma'am. Galit na galit. Grace sangat marah mengetahui Alex mampu menghamili wanita lain, sedangkan dia tidak bisa hamil. Rasa marah ini dilampiaskan Grace dengan cara mengurung Monica di gudang. Hindi ka na makakalabas dito! Tidak hanya sampai di situ, dia pun menghukum Monica dengan cara lain, yaitu dengan mengizinkan pekerja laki-laki memperkaos Monica secara bergiliran, agar Monica mengalami keguguran. Namun kandungan Monica masih tetap sehat. Di hadapan Grace, Monica pun memohon untuk diizinkan keluar dan membesarkan anak ini. Dia pun tidak akan menuntut pertanggungjawaban dari Alex. Namun Grace tak mengabulkan. Alex berusaha untuk membantu Monica.
Namun hal tersebut malah membuat Grace semakin bertambah marah. Sapang tanga! Dan setelahnya, Sabel pun tak mengetahui kemana Monica pergi. Ia hanya mendengar cerita dari Grace bahwa Monica telah kawin lari dengan kekasihnya. Sabel menceritakan semua ini karena ia tahu bahwa Carmina adalah saudara dari Monica. Setelah melihat foto yang ditinggalkan oleh Monica, Hindi ko na ipagtanggol ang kapatid mo. Berto yang merasa tabungannya sudah cukup untuk membangun rumah, membangun toko, dan mengajak Anna menikah menemui Grace. Dia berniat untuk berhenti bekerja dan mengajak Anna untuk pindah ke kampung halamannya. Grace tentu tak mengizinkan. Namun Berto terus memohon, membuat Grace luluh hati dan mengizinkannya untuk berhenti bekerja. Kita mapipigilan, hindi na rin kita Saat Berto ingin menghubungi Anna untuk mengabari hal ini, tiba-tiba Grace mengambil gunting rumput dan langsung menusukkan benda itu ke perut Berto. Berto, Alex melihatnya. Mau tak mau ia membantu Grace untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengubur jasad Berto di suatu tempat dan membersihkan noda darah yang tercecer di jalan. Saat Anna dan Carmina pulang dari pasar, ia melihat Alex melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Berto. Anna pun menanyakan keberadaan Berto di mana kepada Alex. Alex menjawab bahwa Berto telah pergi. Namun Anna tak percaya, karena mereka telah berjanji akan pergi bersama. Anna mencari Berto ke seluruh tempat, namun ia tak menemukannya. Anna pun menelpon Berto, namun tak dijawab. Hingga Anna menemukan handphone Berto di taman yang ada noda darahnya. Seketika Anna pun menangis histeris, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Berto. Carmina sedang melakukan sebuah permainan dengan Alex. Di tengah permainan, Carmina melihat Grace yang sedang melihat mereka berdua. Grace pun mengaku bahwa semua permainan yang dilakukan oleh Alex atas persetujuan dari Grace. nangyayari. Grace pun menginginkan untuk bisa bermain bertiga antara dia, Alex, dan Carmina. Dengan diimingi sejumlah uang, akhirnya Carmina menuruti permintaan dari Grace. Terjadi permainan yang sangat panas di antara mereka bertiga. Setelah permainan panas itu, Tuan dan Nyonya yang kelelahan langsung tertidur. Dan di kesempatan ini, Carmina langsung mengikat mereka. Saat kedua orang itu tersadar, Carmina langsung interogasi mereka, menanyakan di mana keberadaan Monica. Dengan polosnya, Grace menceritakan bahwa Monica telah tewas dan jasadnya telah dikubur oleh Alex dan Berto. Mendengar saudaranya telah meninggal, Carmina menjadi histeris. Dan di kesempatan ini, Alex pun akhirnya bisa terbebas dari ikatan. Dia pun langsung menyerang Carmina. Tibalah Anna dan Sabel membantu Carmina untuk melawan Alex. Memukul Alex dengan tongkat, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Melihat ada celah, Grace pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Dia pun bersembunyi di sebuah ruangan, yang tanpa dia ketahui bahwa ruangan tersebut adalah ruangan ular. Saat lampu dinyalakan, Grace menjadi histeris karena ada ular di mana-mana. Anna, Sabel, dan Carmina terlihat puas dengan penderitaan yang dialami oleh Grace. Inilah akhir film Katas, di mana kejahatan pasti akan mendapat balasannya dan kebenaran akan menemukan jalannya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam, Crot!